Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau saya bertanya apakah di sini ada orang yang senang menjadi terkenal? Silakan. Loh, nggak ada. Atau Anda lebih senang untuk tidak terkenal? Diam juga ya. Mungkin memang saya biasanya kalau jam-jam segini itu berhasil membuat hipnotis semua dan semuanya tertidur semua. Mengapa pertanyaan ini muncul? Ketika saya membaca Injil Lukas 17 ini, yang terpikir dalam pikiran saya, mengapa Yesus mengapa para murid bertanya tentang meminta iman? Saya coba lihat, rupanya bacaan kemarin Sabtu itu bercerita tentang hal-hal yang menjadi kesukaan atau kehebatan para rasul, bahwa mereka itu mendapatkan rahmat ya karena dekat dengan Yesus, lalu mendapatkan banyak pujian, lalu kemudian setan-setan itu pada takut, orang-orang yang sakit pada sembuh. Saya menghubungkan hal itu. Mudah-mudahan ini cocok. Dan saya lihat beberapa ahli kitab suci menafsirkan yang kurang lebih mirip dengan ini. Dan sepikiran dengan apa yang saya pikirkan juga. Meminta iman, kenapa? Rupanya karena banyak hal yang membuat sesuatu yang menyenangkan itu, lalu kemudian mereka menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Karena mereka terkenal, karena mereka dipuji-puji di mana-mana. Salah? Tidak. Tetapi Yesus memberikan visi yang lain, memberikan sesuatu yang lain. Memang betul hari Sabtu kemarin saya membaca dari Lukas 10, banyak hal-hal yang hebat. Dan itu dibutuhkan. Tetapi dibutuhkan juga untuk memurnikan iman. Bukan sekedar ditambah. Kalau cuma ditambah aja nanti tidak akan pernah puas. Makan itu kalau bisa luar biasa, tetapi cukup. Berkata cukup. Ada 3 hal yang saya temukan dari 3 bacaan ini, dan 3 hal ini saya kira norma yang penting. Nah, kalau di sini saya kira ini akan mengantar Anda kepada mimpi yang dalam. Dari Habakuk, kitab Habakuk ini, Nabi Habakuk ini mengatakan bahwa kesabaran iman di tengah tantangan. Ketika Anda keluar nanti dari ruangan ini, ketika Anda berhadapan dengan masyarakat, kehidupan Anda sehari-hari, itu pasti akan mendapatkan banyak tantangannya. Nabi Habakuk berseru dalam hati yang gelisah, berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Bukan hanya berdoa, tapi teriak. Tetapi Allah menjawab, orang benar akan hidup oleh percayanya. Artinya, iman bukan jalan pintas, bukan jalan potong. Kalau teman-teman pastor yang di Papua itu atau di tempat di mana kami dulu tinggal di pedalaman, melainkan kekuatan bertahan dengan percaya. Kalau saya pikir-pikir, itulah yang terjadi dengan kami dan juga teman-teman di daerah itu. Kalau melihat kemampuan, saya dulu cuman segini, 54 kilo, bertahun-tahun. Begitu masuk paroki di kota, apalagi di Bandung ini baru sebentar aja udah mulai melebar itu ya. Allah sedang bekerja dan tetap bekerja untuk kita sekalian, bahkan ketika kita tidak melihat, bahkan ketika tidak melihat hasilnya. Itu dari Habakuk, kesabaran dan iman di tengah tantangan hidup. Lalu Timotius yang diberi pesan kepada Paulus, Rasul Paulus. Timotius ini
akrab dengan Paulus, menjadi bagian karya pelayanannya, kopeng gitu ya, dan memberikan dorongan sebagai api perutusan. Paulus menasihati Timotius mengobarkan karunia Allah. Ia mengingatkan bahwa roh yang kita terima bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan. Bukan ketakutan, tapi kekuatan. Dan itu juga merupakan kasih dan ketertiban. Perutusan kita sebagai murid Kristus menuntut kerendahan hati. Tantangan di sini, kerendahan hati. Sebab kita hanyalah hamba yang melaksanakan kehendaknya. Paulus menegaskan bahwa tugas ini tidak mudah. Apalagi kalau tantangannya adalah Yesus sendiri. Lalu kemudian semakin dipertegas hal ini dalam Injil Lukas. Hamba yang rendah hati. Ini pesan pastoral untuk kita semua. Pesan bagi pelayanan kita masing-masing. Menampilkan permohonan para rasul, tambahkanlah iman kami. Bagus. Kalau Anda juga mengatakan ini dalam hati, tambahkanlah iman kami. Tetapi apakah cukup hanya itu? Kalau hanya itu nanti hanya orang sudah bilang tuh hawak gitu ya, masuk ke kita semua terus. Tetapi kapan kita memberi? Kapan kita melayani? Kapan kita memberi? Yesus menanggapi bahwa iman sebesar biji sesawi pun sanggup menggeser gunung itu, melakukan hal yang luar biasa. Ia menutup pengajarannya dengan perumpamaan tentang hamba yang setelah bekerja berkata, "Kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Apa yang harus kami lakukan? Keterlibatan yang sudah dilakukan, itulah yang penting. Iman sejati tidak mencari penghargaan, pamrih, famous, terkenal, dan sebagainya, melainkan ketaatan dan penyerahan total pada Allah. Memang kadang-kadang, apalagi kalau di sini yang orang dari Bandung siapa? Oh, lebih banyak, berarti banyak pendatang, penafsiran saya begitu ya. Nah, yang orang Bandungnya tidak banyak pasti. Artinya pendatang, karena dari pembicaraan dengan para pastor yang lebih dulu, katanya kalau yang penduduk asli itu yang hanya pagi. Ya, kalau yang siang dan seterusnya ini banyakkan pendatang. Beberapa kali dalam perayaan Ekaristi, saya dulu bertugas di Tangerang, di beberapa di 3 paroki begitu, lalu hampir setiap minggu. Selalu kalau pasti ada, mungkin di sini juga ada. 3 hal ini menjadi penting. Kesabaran dan iman di tengah setiap tantangan, dorongan api perutusan seperti yang Paulus katakan pada Timotius, dan pesan hamba yang rendah hati dari Injil Lukas. Dan saya ingat beberapa kali Bapak Uskup Anton itu berkata tentang berjalan bersama berbagi sukacita. Artinya apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita miliki, bagikanlah dengan sukacita kepada yang lain. Saya tidak mau ketika Anda keluar dari sini mukanya masih cemberut kayak sekarang. Ya. Banyak yang saya masih lihat gitu ya. Doa tadi ada beberapa yang nyanyi mulutnya nggak bergerak aja enggak gitu ya. Mulutnya bergerak, hanya yang dikur, ya, akan terpaksa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, luar biasa. Kami diingatkan pada hari ini dan kemarin itu merupakan hari Minggu untuk lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan. Kita harus mempunyai juga peranan yang penting, tanggung jawab pada keutuhan ciptaan. Keutuhan ciptaan, dan menurut Paus Fransiskus yang terus dilanjutkan oleh Paus Leo juga adalah Laudato Si dan Laudato Te Deum, mengingatkan bahwa iman tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab untuk hal-hal yang bersifat lebih luas. Kita memang
punya kesulitan banyak dengan hal ini. Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, mungkin kita tidak secara langsung, tetapi itu namanya dosa sosial. Kita mungkin tidak berbuat, tetapi kita juga mengalami pengaruhnya. Orang tua saya pernah bekerja di Bandung tahun 87. Di sekitar Jalan Juanda itu masih seringkali jam 3 siang itu masih ada kabut. 87 itu saya baru masuk SMA, seminari. Itu luar biasa. Dan sekarang kita lihat, kadang-kadang saya lihat ini kipas-kipas sudah jam segini. Pagi-pagi aja udah mulai kipas-kipas dan sudah mulai ngantuk. Dan itu pengaruh dari kerusakan lingkungan, perubahan iklim, eksploitasi alam, dan itulah jeritan baru zaman ini. Bukanlah Habakuk, tapi alam itu sekarang sedang menjerit. Jawaban Allah menjadi sama, orang benar akan hidup oleh imannya, oleh kepercayaannya. Artinya iman kita harus diwujudkan dalam kepedulian nyata terhadap keutuhan ciptaan ini. Tidak menguasai alam dengan keserakahan, melainkan melayani kehidupan dengan rendah hati. Dan memang korupsi rupanya itu sangat berperan dalam hal ini. Mari saudara-saudara terkasih, kita belajar 3 hal dari sabda hari ini yang tadi juga sudah saya sampaikan. Kesabaran dan iman di tengah tantangan, karena kita nanti keluar, ingat kata-kata saya, tantangan itu sudah ada ketika Anda keluar dari ruangan ini. Dari Paulus, keberanian menghidupi karunia roh dalam perutusan, api karunia pengutusan Roh Kudus. Dan kesederhanaan hati orang sebagai hamba yang hanya melakukan kehendak Allah. Bukan kehebatan, bukan rasa hebat yang luar biasa, apalagi kesombongan, tetapi merupakan kerendahan hati bagi kita sekalian. Semoga saudara-saudara terkasih, kita semakin tumbuh dalam beriman, semakin rendah hati, semakin berani menjaga bumi ini, agar perutusan kita sungguh menjadi tanda harapan dan sukacita dunia. Mengakhiri ini saya punya pantun. Pergi ke sawah tanam padi, jauh ya, di sini nggak mungkin sebenarnya. Nggak apa-apa, protes sedikit. Saat panen petani berseri, hidup beriman dengan rendah hati, bumi terjaga, Tuhan dimuliakan setiap hari. Kita semua diberkati. Amin.